Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai grading online system, implementasi kriptografi AES menggunakan Fairnet untuk enkripsi nilai mahasiswa. Adapun anggota dalam kelompok kami yang pertama yaitu Raka Fabianto dengan NIM 1101223067. Lalu Hapsari Staningsi dengan NIM 1101223325 dan saya sendiri Asri Hafifah Hildianuriska Brupinem dengan NIM 1101220402. Sniffing merupakan salah satu teknik kejahatan siber yang dilakukan dengan menyadap jaringan internet untuk mencuri data dan informasi penting. Sniffing ini menjadi masalah baru di era teknologi. Sniffing dapat terjadi dengan bermodalkan jaringan internet saja. Sniffing di ranah akademik sangat merugikan, contohnya seperti pencurian, pemalsuan, dan manipulasi nilai. Dan perlu adanya enkripsi agar data terjamin aman. Dalam tugas ini, digunakan kriptografi AES yang menggunakan Fairnet diharapkan menjadi solusi masalah tersebut. Dasar teori kriptografi AES. Metode enkripsi AES adalah simetris di mana kunci untuk enkripsi dengan dekripsi adalah sama. Pada enkripsi, digunakan algoritma AES dalam mode CBC atau Cipher Block Chaining. Sedangkan pada autentikasi data digunakan algoritma HMAC SHA-256. Fitur keamanan dalam kriptografi AES yaitu data terenkripsi dilengkapi dengan tanda tangan digital untuk mendeteksi manipulasi. Dan salah satu kemudahan penggunaan dalam kriptografi AES ini yaitu dirancang agar sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu deskripsi program. Program ini adalah selayaknya grading online system dengan 3 tipe pengguna, yaitu dosen, administrator, dan mahasiswa dengan melibatkan kriptografi AES untuk menjaga kerahasiaan data. Yang pertama, pada mode dosen, perlu memasukkan username dosen dan password yang sudah otomatis menjadi role dosen, dan dapat melakukan penambahan nilai, menghapus nilai, dan juga merubah nilai. Yang kedua, pada mode admin, perlu memasukkan username dan password yang sudah otomatis menjadi role admin dan dapat melihat nilai namun yang telah terenkripsi saja. Yang ketiga, pada mode mahasiswa, perlu memasukkan username mahasiswa dan password yang sudah otomatis menjadi role mahasiswa dan dapat melihat nilai dalam bentuk asli ataupun plain text. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hapsari Stianingsih. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja program. Dimulai dari start. Setelahnya akan ditampilkan homepage atau login page. Di sini kita bisa memasukkan username dan password. Ketika username dan password yang dimasukkan sesuai dengan kode dosen atau role dosen, maka kita akan masuk ke tampilan dosen. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu menambah nilai, menghapus nilai, melihat nilai, dan logout. Ketika memilih menambah nilai, yang selanjutnya dilakukan adalah memasukkan student ID. Setelahnya memasukkan nama mata kuliah, selanjutnya memasukkan nilai, dan sukses memasukkan nilai. Nilai yang sukses dimasukkan akan dienkripsi dan didekripsi oleh sistem. Selanjutnya kita akan kembali ke mode tampilan dosen. Ketika kita memilih menghapus nilai, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan student ID. Selanjutnya memasukkan nama mata kuliah, dan nilai sukses dihapus. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke tampilan dosen dan memilih untuk melihat nilai. Sistem akan menanyakan apakah ingin melihat nilai secara keseluruhan atau satuan. Jika iya, maka kita harus memasukkan student ID. Selanjutnya, melihat nilai sesuai student ID dan sukses melihat nilai. Jika tidak, yang kita lakukan adalah klik enter, melihat semua nilai yang telah diinput, dan sukses melihat nilai. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke dalam tampilan dosen. Setelahnya, kita memilih untuk logout jika sudah tidak menggunakan 3 pilihan yang lain. Dan setelah logout, kita akan kembali ke tampilan homepage atau login page. Di sini kita memasukkan lagi username dan password. Ketika username dan password yang kita masukkan sesuai dengan
role admin, maka kita akan masuk ke tampilan admin. Ada dua pilihan di tampilan admin, yaitu melihat nilai yang telah terenkripsi atau logout. Jika kita memilih untuk melihat nilai yang telah terenkripsi, akan memunculkan nilai yang sudah sukses dienkripsi oleh sistem yang dimasukkan oleh pada tampilan mode dosen tadi. Selanjutnya sistem akan memberi pilihan, yaitu membaca pilihan, yaitu akan melihat nilai satuan atau melihat keseluruhan nilai. Jika iya, maka selanjutnya kita masukkan student ID, melihat nilai terenkripsi sesuai student ID, dan sukses melihat nilai. Jika tidak, kita ketik enter, selanjutnya melihat semua nilai terenkripsi yang telah diinput, dan sukses melihat nilai. Setelah itu, kita akan kembali ke tampilan admin. Dan setelah itu, jika kita memilih logout, kita akan kembali lagi ke tampilan homepage atau login page. Setelahnya, kita masukkan lagi username dan password. Username dan password yang kita masukkan sesuai dengan role mahasiswa, sehingga kita akan masuk ke tampilan mahasiswa. Yang bisa dilakukan di sini adalah ada dua, yaitu melihat nilai yang telah terdekripsi oleh sistem, nilai yang sudah diinputkan oleh, yang sukses diinputkan pada tampilan dosen tadi, yang pilihan menambah nilai. Nah, kita akan melihat nilai yang telah terdekripsi di sini. Setelahnya, kita masukkan student ID, dan sukses melihat nilai. Selanjutnya, kita akan kembali ke tampilan mahasiswa, dan memilih untuk logout. Dan ketika kita memilih logout, kita akan kembali ke tampilan homepage atau login page. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alur kerja enkripsi dan dekripsi dari nilai yang berhasil atau sukses diinputkan oleh dosen. Dimulai dari start. Selanjutnya, membuat direktori untuk menyimpan kunci. Setelahnya, mengecek apakah file ada di direktori. Sistem akan membaca. Jika tidak, maka akan membuat kunci. Dan selanjutnya membuka file dalam mode read binary untuk kunci. Dan akan kembali ke direktori. Selanjutnya, jika sistem membaca ada, maka akan membuka dalam mode binar. Nilai masuk ke dalam sistem. Selanjutnya mengkonversi nilai menjadi string. Jika belum, nilai akan dikonversi menjadi string. Selanjutnya mengencode D menjadi byte. Bersama kunci mulai mengenkripsi nilai. Dan sistem akan membaca. Jika tidak berhasil, akan menampilkan output berupa error encrypting grade. Jika sistem membaca berhasil, akan dikembalikan nilai terenkripsi sebagai string byte atau ciphertext. Admin hanya bisa melihat hasil enkripsi atau cipher. Selanjutnya, mengkonversi cipher kembali menjadi string. Nah, selanjutnya adalah proses dari dekripsi. Bersama kunci mulai mendekripsi nilai. Jika sistem membaca berhasil, maka mengkonversi nilai string terdeskrip menjadi floating point number. Hasil terdeskrip dapat dilihat oleh role atau tampilan dalam mode mahasiswa. Dan jika sistem membaca tidak berhasil, maka akan menampilkan output error decrypting grade. Selanjutnya, selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Raka Fabianto. Di sini saya berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan dari program ini. Jadi di sini masuk ke dalam pembahasan di mana ini adalah hasil dari codingannya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita perlu mengimport library yang dibutuhkan. Ada apa saja? Ada Vernet, JSON, OS, serta GetPath. Jadi Vernet ini untuk kriptografinya dan JSON untuk menyimpan direktorinya. Lalu masuk ke coding selanjutnya. Di sini terinisiasi untuk membuat kunci enkripsi. Nah, ini sama seperti yang sudah dijelaskan di flowchart sebelumnya.
di mana akan membuat direktori, lalu dia akan mengecek apakah ada direktori atau tidak. Jika tidak, dia akan membuat kunci yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada kode untuk menetapkan user serta role dan menyimpan password dan access levelnya atau role-nya. Nah, selanjutnya di sini eh, kita mulai masuk ke codingan untuk enkripsi serta dekripsi. Di sini terlihat untuk cara mengenkripsinya dia akan eh, menggunakan kunci, lalu dia akan mulai mengenkripsi nilainya. Lalu setelah itu akan terjadi dekripsi. Jadi dekripsi menggunakan kunci yang sama dengan enkripsi sehingga dihasilkan kembali plain text-nya. Jadi di sini untuk encrypt grade dia akan merubah nilai menjadi string lalu mengenkode lalu mengenkripsinya. Setelah selanjutnya kita mendekrypt. Jadi mendekrypt itu kita mendekode lagi lalu mengembalikan lagi ke bentuk float. Nah, di sini adalah line coding untuk menyimpan nilai. Jadi data nilai akan disimpan ke dalam file grades.json dan dalam bentuk yang sudah terenkripsi. Lalu, nilai yang terenkripsi dikonversi ke string dengan metode decode agar kompatibel dengan format JSON. Lalu, data disimpan ke dalam file lagi dengan menggunakan library JSON. Nah, di sini terlihat untuk mode dosen, di mana mode dosen dia akan menambahkan nilai, menghapus nilai, serta di sebelah sini baru kelihatan untuk mode melihat nilai untuk mode dosen. Nah, selanjutnya di sini terlihat tampilan kode untuk role pengguna dosen, admin, serta mahasiswa yang dapat dilakukan di sistemnya. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa admin hanya dapat melihat nilai yang sudah terenkripsi serta mahasiswa dapat melihat nilai yang sudah didekripsi kembali. Nah, ini adalah line coding dari bagian login sistem. Lalu masuk ke mode dosen. Jadi di sini terlihat mode dosen seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa dia dapat menambahkan nilai, menghapus nilai, melihat nilai serta logout. Nah, di sini adalah line kodenya. Nah, lanjut, untuk mode admin, perintahnya cuma dua, yaitu melihat nilai yang sudah terenkripsi serta logout. Di sini terlihat jika dia memilih untuk melihat enkripsi, maka programnya menjadi seperti ini. Lalu untuk mode mahasiswa, dia akan melihat nilai yang sudah terdekrypt dan hasilnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Di mana di mode dosen, seperti kita tahu, dia dapat menambahkan nilai, menghapus nilai, melihat nilai, serta logout. Dan ini adalah contoh-contoh, dan ini adalah hasil-hasilnya. Dan ini hasil untuk mode admin, seperti yang sudah disebutkan bahwa admin hanya dapat melihat nilai yang sudah terenkripsi. Maka hasilnya dia menjadi seperti ini. Lalu untuk mode mahasiswa, dia akan melihat nilai asli yang dosen input. Dan seperti lihat di sini, bahwa nilainya sudah menjadi nilai aslinya. Seperti yang ada di sini. Maka kesimpulannya adalah program ini ditujukan untuk grading online system, di mana dosen dapat input nilai secara online dan dapat dilakukan di mana saja. Tujuannya adalah admin mengecek apakah dosen telah menginput nilai mahasiswa atau belum, dengan tanpa menampilkan nilai aslinya sehingga keamanan data di program ini cukup terjamin karena hanya pihak yang berwenanglah yang hanya perlu mengetahui pesan sebenarnya. Oke, segitu untuk presentasinya. Selanjutnya saya akan menampilkan eh, mod demonya. Jadi di sini saya akan masukkan mode dosen. Seperti yang tadi sudah terlihat di sini, dosen. Kita masukkan username dosen dan passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke mode dosen. Kita lihat di sini bisa menambah nilai, menghapus nilai, serta melihat nilai. Yang pertama kita akan memasukkan nilai dulu, add grades, lalu enter student ID 001, masukkan nilai misalkan keamanan data. Masukkan nilainya 90. Nah, ini sudah sukses menambah nilai. Jadi setelah menambah nilai sukses, dalam sistemnya akan langsung mengenkripsi serta juga mendekripsi nilainya. Nah, sebelum kita menghapus nilai, alangkah baiknya coba kita untuk logout dan melihat di mode admin, masukkan admin dan user dan passwordnya. Nah,
kita dapat lihat di sini untuk melihat nilai yang sudah terenkripsi. Jadi kita bisa ketik satu, enter student ID-nya 001. Nah, maka ini adalah hasil melihat nilai yang sudah terenkripsi. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat apakah di mode mahasiswa nilai sudah kembali lagi menjadi sebuah nilai aslinya. Kita logout dulu dari mode admin, lalu masuk ke eh, student. Di sini kita akan melihat nilai view my grades. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya telah kembali lagi menjadi nilai aslinya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke mode dosen untuk mencoba menghapus nilai dan melihat nilai. Kita bisa logout, lalu masuk lagi ke mode dosen. Setelah masuk ke mode dosen, kita coba lihat view grades dulu. View grades. Nah, di sini ada pilihan apakah aku melihat eh, nilai dari satu mahasiswa atau semua mahasiswa. Ini kita langsung enter saja untuk melihat nilai, nilai semua mahasiswa yang telah diinputkan. Nah, kita lihat di sini nilai yang masuk hanya baru yang student ID 001, 002, dan 003 belum. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir akan didemokan untuk menghapus nilai. Kita untuk menghapus nilai ketik nomor 2, remove grades, enter student ID 001, lalu course name-nya atau mata kuliahnya apa? Tadi keamanan data. Nah, sudah grade remove successfully. Kita lihat, lalu kita lihat apakah nilai benar-benar terhapus. Kita ke view grades, enter. Nah, di sini terlihat nilai sudah terhapus. Eh, Barangkali itu saja yang bisa saya tampilkan dari hasil kerja ini. Bila ada kesalahan kata, kesalahan sebagai macamnya, saya dan kelompok saya minta maaf. Sekian saja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.